Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada channel Bisnis Kampus. Pada pertemuan ini, saya akan menampilkan sebuah tema pengendalian risiko proyek apartemen. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan coba mengimplementasikan teori dari manajemen risiko dalam hal pengendalian risiko. Jadi pada diskusi ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana mengelola proyek apartemen. Jadi peran daripada internal auditor dalam pengendalian risiko proyek apartemen. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita masuk saja langsung ke implementasi pengendalian risiko. Jadi di sini saya gambarkan ada beberapa poin yang penting di dalam rangka pengendalian risiko oleh auditor internal. Jadi pada awalnya titik poin pertama adalah auditor internal. Kemudian titik diskusi selanjutnya atau poin selanjutnya itu adalah pimpinan unit. Pimpinan unit ini bisa seorang general manager, bisa seorang vice president, bisa seorang manager. Yang jelas orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap satu unit. Kemudian pimpinan unit itu mempunyai tanggung jawab yang luas. Bisa dari sisi teknik, bisa dari sisi operasional, bisa dari sisi keuangan, dan bisa juga dari sisi SDM. Jadi dalam hal ini adalah masalah proyek pembangunan apartemen. Karena tanggung jawabnya pimpinan unit ini luas, maka dia menunjuk pengawas pekerjaan. Pengawas pekerjaan ini adalah orang kepercayaan daripada pimpinan unit yang dipercaya mampu mengawasi kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong. Dalam hal ini, pimpinan unit juga dibantu oleh konsultan pengawas. Jadi di dalam satu kontrak pekerjaan, yaitu kontrak proyek pembangunan apartemen, itu pengawas pekerjaan ini adalah mewakili pimpinan unit yang bertanggung jawab atau yang mengawasi terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan proyek apartemen. Selanjutnya, seperti halnya yang telah diatur di dalam regulasi, bahwa pekerjaan itu untuk memperoleh harga yang sesuai, artinya sesuai aturan, maka perlu dilelangkan. Setelah melalui proses pelelangan, diperoleh pemenangnya. Pemenang daripada ini, lelang ini adalah sebagai penanggung jawab proyek. Jadi karena proyeknya adalah proyek
pembangunan apartemen, maka dia bertanggung jawab pada pekerjaan pembangunan apartemen. Jadi dari pembangunan penanggung jawab proyek ini, dia mempunyai 3 hal pokok yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus mengikuti dan menandatangani kontrak proyek pembangunan apartemen. Kemudian dia harus mewujudkan pembangunan apartemen itu sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, pihak pemborong ini, penanggung jawab proyek, harus membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Jadi kalau pekerjaan pembangunan apartemen ini lebih dari 2 bulan, maka perlu dilakukan laporan bulanan. Tapi kalau pembangunannya hanya kurang dari 1 bulan, ya laporan mingguan. Kalau pembangunan proyek ini tentunya pasti di atas 6 bulan. Pasti di atas 6 bulan. Jadi tergantung daripada kontraknya. Kontraknya bunyinya seperti apa. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba mendiskusikan apa fungsi dari masing-masing poin yang sudah kita diskusikan tadi. Kita masuk ke auditor internal. Apa tugas dan fungsi unit auditor internal? Jadi fungsi daripada unit auditor internal itu sesuai dengan namanya, dia adalah mengaudit. Di dalam mengaudit tadi, auditor internal itu bisa menjadi rekan kerja, bisa menjadi konsultan, dan bisa juga menjadi evaluator. Jadi kalau sebagai posisi rekan kerja, dia bisa dimintai pertolongan. Kalau ada masalah A, itu kira-kira perlu dilakukan penyelesaian gimana solusinya. Nah, itu bisa. Jadi untuk rekan kerja itu minta pendapat untuk membantu. Sementara sebagai konsultan, dia bisa dimintai nasihat tentang adanya kasus-kasus yang sifatnya administratif, sehingga dia bisa menjawab. Sementara seorang auditor internal itu bisa juga sebagai evaluator. Evaluator di sini dia berfungsi sebagai orang yang menyatakan bahwa pekerjaan ini baik dan atau pekerjaan ini buruk, bermasalah atau tidak. Sehingga hal ini kalau lihat sebagai posisi evaluator ini, biasanya auditor internal ini langsung pasti ada jarak dengan unit-unit terkait. Kalau unit tersebut bermasalah. Kalau tidak bermasalah ya pasti tidak masalah. Tetapi kadang-kadang ya kita personalnya dari
auditor sendiri memang jadi kalau dijadikan rekan, tahu-tahu dia posisinya berikutnya jadi evaluator. Nah, jadi ini yang menjadi masalah bagi unit-unit lainnya. Kemudian kita lihat berikutnya bahwa setelah kita diskusi tentang auditor internal, kita masuk ke pimpinan unit. Pimpinan unit sudah saya sebutkan tadi. Pimpinan unit itu bisa jadi kepala unit atau kantor cabang, kepala kantor cabang atau general manager. Ya, pokoknya segala sesuatu yang mempunyai tanggung jawab program yang terkait dengan anggaran. Jadi pimpinan unit itu adalah dia bertanggung jawab kepada proyek. Jadi proyek sebetulnya di sini karena yang kita diskusikan proyek, ya dia jawab pada proyek. Tapi yang namanya pimpinan unit itu bertanggung jawab kepada seluruh program yang dia ajukan yang disetujui dalam 1 tahun anggaran tersebut. Kemudian pengawas pekerjaan. Jadi pengawas pekerjaan ini sifatnya temporer. Jadi dia diambilkan dari unit tertentu yang dipandang berkompeten untuk mengawasi proyek yang sedang dikerjakan agar proyek tersebut berjalan dengan baik. Jadi pengawas pekerjaan ini bisa diambil dari berbagai unit. Bisa unit teknik, bisa unit operasional, bisa unit keuangan, bisa unit SDM. Tergantung bobot yang terberatnya mana. Jadi kalau itu pekerjaan yang nilainya besar, seperti pembangunan kayak pembangunan ini apartemen ini termasuk besar, karena kan nilainya pasti nilainya M, di atas 1 M. Nah itu sehingga dia memerlukan satu pengawas pekerjaan dari berbagai lini, baik lini teknik pun ada teknik sipil, teknik listrik, elektronika, segala macamnya. Karena kan masing-masing mempunyai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan penanggung jawab proyek. Penanggung jawab proyek ini tentunya adalah pemborong yang menang tender. Proyek pembangunan apartemen. Nah, dia bertanggung jawab kepada pimpinan unit dan bertanggung jawab pula kepada pengawas pekerjaan. Jadi pengawas pekerjaan ini dia menerima laporan sesuai dengan kontrak. Jadi kalau disebutkan laporan harian, mingguan, bulanan, ya maka pihak penanggung jawab proyek tadi harus melaporkan kepada pengawas pekerjaan. Nah, pengawas pekerjaan akan melaporkan kepada atasannya, yaitu pimpinan unit. Jadi untuk penanggung jawab proyek ini, dia bertanggung jawab kepada kelangsungan pelaksanaan proyek tersebut
agar sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani antara penanggung jawab proyek dengan pimpinan unit. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini semakin terlihat bahwa penanggung jawab proyek itu dia bertanggung jawab pada kontrak proyek yang berupa dokumen yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak owner sama pihak pelaksana. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab terhadap realisasi proyek pembangunan apartemen. Jadi realisasi tadi harus disesuaikan dengan kontrak. Dalam bulan pertama jadi apa, bulan kedua jadi apa, bulan ketiga jadi apa, sampai dia selesai 100%. Nah, untuk mengetahui realisasi tadi, selain bisa dilihat fisiknya, maka perlu ada laporan tertulis, namanya laporan kemajuan proyek. Jadi laporan kemajuan proyek ini terdiri dari laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Jadi semuanya laporan ini akan dilaporkan oleh penanggung jawab proyek kepada pengawas pekerjaan. Jadi pengawas pekerjaan secara periodik akan melaporkan kepada pimpinan unit. Jadi apa yang dimaksud dengan kontrak proyek? Kontrak proyek itu adalah segala sesuatu, dokumentasi administrasi dan dokumentasi teknis, berikut gambar segala macamnya yang terkait dengan proyek yang akan dikerjakan. Jadi kontrak proyek ini ditandatangani oleh pihak yang punya proyek sama pelaksana proyek. Kalau proyeknya ini kompleks, biasanya ada konsultannya, konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas tadi adalah mewakili pihak pemilik proyek. Jadi dia, konsultan pengawas tadi, bertanggung jawab kepada pengawas pekerjaan. Kemudian kita lanjutkan tentang realisasi proyek. Realisasi proyek itu dapat diketahui berdasarkan laporan kemajuan proyek. Jadi pada saat tertentu pihak pimpinan unit itu akan melihat ke lapangan untuk melihat perkembangan daripada realisasi proyek yang didampingi oleh pengawas pekerjaan dan penanggung jawab proyek. Jadi gitu rekan-rekan semua. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang apa tugasnya auditor tadi? Jadi tugasnya auditor memeriksa alur kerja seperti yang tertera di gambar ini. Jadi untuk memperoleh, jadi auditor itu akan permisi, dia akan mendapatkan surat tugas. Surat tugas akan disampaikan kepada pimpinan unit. Nah, kemudian minta data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh auditor internal.
Dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh auditor internal, yaitu dokumen kontrak proyek, kemudian laporan kemajuan proyek. Nah, laporan kemajuan proyek itu tentunya dilengkapi dengan foto-foto. Nah, itu awalnya yang akan dilihat oleh auditor internal. Selanjutnya, dia sama pengawas pekerjaan dan penanggung jawab proyek akan melihat di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran daripada laporan kemajuan proyek. Sehingga antara laporan kemajuan proyek dengan realisasi proyek itu harus sinkron, harus sama. Jadi di laporan menunjukkan 90%, tetapi nggak taunya masih fondasi sama kerangka. Nah, itu nggak benar gitu. Makanya di sini ini kedatangan auditor tadi sebagai pengendali risiko. Jangan sampai proyek ini terbengkalai. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan lagi. Jadi hasil dari pengendalian risiko. Jadi hasil kerja auditor internal yang tadi sudah disebutkan sebagai rekan kerja, konsultan, evaluator, itu akan menghasilkan satu output yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang kontrak. Kontrak apakah dijalankan dengan baik atau tidak. Kemudian hasil proyek sesuai dengan kontrak apa tidak. Kemudian laporan dikerjakan sesuai kontrak apa tidak. Jadi dasarnya adalah kontrak di dalam pekerjaan ini. Jadi auditor itu membandingkan isi kontrak dengan realisasi yang ada di lapangan. Nah, dari sini ada 3 kemungkinan, ada 3 temuan secara global, yaitu tentang kontrak, tentang hasil kinerja atau realisasi proyek, sama laporan kemajuan proyek di situ. Baik, rekan-rekan semua, saya cukupkan sekian. Apabila hal ini menarik, silahkan like, subscribe, dan komen. Saksikan video berikutnya bersama Bisnis Kampus. Terima kasih.